Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah telah memimpin kelompok militan Lebanon tersebut selama 3 dekade terakhir dan mengubahnya menjadi salah satu kelompok paramiliter paling kuat di Timur Tengah. Serangan udara Israel pada Jumat sore merobohkan 6 gedung di pinggiran selatan Beirut, Harekreib. Serangan terbesar di ibu kota Lebanon tersebut dalam hampir setahun pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Militer Israel mengatakan serangan tersebut yang menewaskan dan melukai puluhan orang menghantam markas besar Hizbullah di Beirut. 3 saluran TV utama Israel mengatakan Nasrallah menjadi sasaran serangan di pinggiran selatan Beirut yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh Israel. Di bawah kepemimpinan Nasrallah yang berusia 64 tahun, Hizbullah telah berperang melawan Israel dan mengambil bagian dalam konflik di negara tetangga Suriah, membantu mengubah keseimbangan kekuasaan yang menguntungkan Presiden Bashar al-Assad. Dianggap para pendukungnya sebagai ahli strategi yang karismatik dan cerdik, Nasrallah mengubah Hizbullah menjadi musuh bebuyutan Israel, memperkuat aliansi dengan para pemimpin agama Syiah di Iran dan kelompok militan Palestina seperti Hamas. Ia diidolakan oleh para pengikut Syiah Lebanon dan dihormati oleh jutaan orang lainnya di seluruh dunia Arab dan Islam. Nasrallah menyandang gelar Sayyid, sebuah gelar kehormatan yang dimaksudkan untuk menandakan garis keturunan ulama Syiah yang berasal dari Nabi Muhammad, pendiri Islam. نحن تلقينا ضربة كبيرة وقاسية. لكن هذه حال الحرب أيضا وحال الصراع. ونحن نعرف أن عدونا لديه تفوق ولم نقل غير ذلك في يوم من الأيام تفوق على المستوى التكنولوجي لأنه هم مش بس الإسرائيلي الأمريكاني معه والغرب معه والناتو معه تم استهداف من قبل العدو الإسرائيلي. Seorang orator yang berapi-api dipandang sebagai seorang ekstremis oleh Amerika Serikat dan sebagian besar Barat. Ia juga dianggap sebagai seorang pragmatis dibandingkan dengan para militan yang mendominasi Hizbullah setelah didirikan pada tahun 1982 selama Perang Saudara Lebanon. Meskipun memiliki kekuasaan, Nasrallah sebagian besar hidup dalam persembunyian selama beberapa tahun terakhir karena takut akan pembunuhan Israel. Lahir pada tahun 1960 dalam keluarga Syiah miskin di pinggiran utara Beirut yang miskin di Sarbuk, Nasrallah kemudian mengungsi ke Lebanon Selatan. Ia belajar teologi dan bergabung dengan Gerakan Amal, sebuah organisasi politik paramiliter Syiah sebelum menjadi salah satu pendiri Hizbullah. Hizbullah dibentuk oleh anggota Garda Revolusi Iran yang datang ke Lebanon pada musim panas tahun 1982 untuk melawan pasukan Israel yang menyerbu. Hizbullah adalah kelompok pertama yang didukung Iran dan digunakan sebagai cara untuk mengekspor pengaruh politik Syiah di Timur Tengah. Nasrallah membangun basis kekuatan saat Hizbullah seiring berjalannya waktu menjadi bagian dari kelompok faksi dan pemerintahan yang didukung Iran yang dikenal sebagai poros perlawanan. 2 hari setelah pemimpinnya, Sayyid Abbas Musawi yang berusia 39 tahun tewas dalam serangan helikopter tempur Israel di Lebanon Selatan, Hizbullah memilih Nasrallah sebagai sekretaris jenderal pada Februari 1992. 5 tahun kemudian, Amerika Serikat menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris. Di bawah pimpinan Nasrallah, Hizbullah dianggap sebagai pemimpin perang yang menyebabkan penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan pada tahun 2000 setelah pendudukan selama 18 tahun. Putra tertua Nasrallah, Hadi, tewas pada tahun 1997 saat berperang melawan pasukan Israel. Setelah Israel menarik diri dari Lebanon Selatan pada tahun 2000, Nasrallah naik ke status ikonik baik di Lebanon maupun di seluruh dunia Arab. Pesan-pesannya disiarkan di stasiun radio dan TV satelit milik Hizbullah sendiri. Status itu semakin diperkuat ketika pada tahun 2006 Hizbullah melawan Israel hingga menemui jalan buntu selama perang 34 hari. Ketika Perang Saudara Suriah meletus pada tahun 2011, para pejuang Hizbullah menyerbu masuk berpihak pada pasukan Assad, meskipun popularitas Hizbullah menurun karena dunia Arab mengucilkan Bashar al-Assad. Sehari setelah Perang Israel-Hamas dimulai pada 7 Oktober, Hizbullah mulai menyerang pos-pos militer Israel di sepanjang perbatasan dengan menyebutnya sebagai front cadangan untuk Gaza.
Dalam pidato-pidatonya selama konflik tersebut, ia berpendapat bahwa serangan lintas perbatasan Hizbullah telah menarik pasukan Israel yang seharusnya difokuskan pada Hamas di Gaza dan bersikeras bahwa Hizbullah tidak akan menghentikan serangan terhadap Israel sampai gencatan senjata dicapai di Gaza. Selama beberapa minggu terakhir, ia terus memberikan nada menentang ketika ketegangan meningkat secara dramatis dengan Israel mengumumkan fase baru dalam konflik yang dimaksudkan untuk mendorong Hizbullah kembali dari perbatasan untuk memungkinkan ribuan orang yang mengungsi dari Israel Utara untuk kembali ke rumah mereka. This is a big hit to Hezbollah. Nasrallah led the group for 3 decades. It carries great symbolic value from the Israeli side, but also some real value on a day-to-day basis, because Nasrallah, not only was he a figurehead leader, he was actively involved in strategic, and they even say he was involved in planning operations. So this is a big hit to Hezbollah. Israel, though, is not stopping. They are vowing to keep up the pressure and even expand the operation. We're already hearing reports of additional Hezbollah leaders, people high up in the leadership who have been killed since then. Israel melancarkan serangan yang menewaskan komandan militer senior kelompok itu dan disalahkan atas ledakan ribuan perangkat komunikasi yang sebagian besar digunakan oleh anggota Hizbullah yang menewaskan 37 orang dan melukai ribuan lainnya. Just this week, the IDF destroyed large percentages of Hezbollah's rockets, which had built with Iran's funding for 3 decades. We took out senior military commanders, and then we took out their replacements, and then the replacements of their replacements. And we'll continue degrading Hezbollah until all our objectives are made. Selama Perang Gaza, Israel telah membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, komandan tempur Hizbullah, dan pemimpin tertinggi Hizbullah Hassan Nasrallah. Dalam pengalaman perlawanan melawan Israel, selalu muncul pemimpin-pemimpin baru yang terus mengobarkan perang. Haniyeh dan Nasrallah adalah hasil operasi militer Israel yang brutal di Palestina dan Lebanon.